Halo semuanya, dan selamat datang kembali di series Bahas Mod, di mana kita akan bahas mod tidak hanya dari segi gameplay ataupun cara mainnya, tapi kita juga akan mempelajarinya dari sisi sains ya, secara dunia nyata juga. Apakah mod ini akan sesuai dengan sains di dunia nyata? Mari kita akan lihat. Dan modnya kali ini sebenarnya modnya nggak terlalu populer, tapi bisa dibilang cukup fenomenal ya kalau misalkan kalian pakai ini ya. Karena ini adalah mod yang cukup mengagumkan ya kalau kalian pakai. Jadi kalian penasaran dengan modnya apa? Mari kita akan lihat pembahasannya. Tapi sebelum itu, video ini tidak bermaksud untuk membandingkan antara mod Minecraft dengan yang ada di dunia nyata, karena jelas mereka dua ini sangat berbeda dan membandingkannya adalah perbuatan yang cukup ya bodoh. Tapi ya inti dari mod Minecraft itu adalah yang membuat Minecraft jadi lebih fun gitu. Dan kenapa tidak kalau misalkan kita bisa ambil pelajaran dari mod ini ya. Meskipun memang tidak pasti akan 100% sesuai dengan dunia nyata, tapi minimal kita bisa belajar sedikit lah dari apa yang ada ditawarkan oleh mod itu. Ya maaf mengganggu videonya dan kita akan lanjut pembahasan ya. Oke, sekali lagi kita bahas dua mod, tapi lebih tepatnya kita akan bahas satu mod biasa dan satu mod add-onnya ya, atau tambahannya. Yaitu yang kalian lihat sini adalah mod teknologi ya, kalau kalian lihat sekilas. Tapi agak beda ya, nanti kita akan lihat. Yaitu nama modnya adalah mod Arab Tool ya. Jadi Arab Tool ini dia sayangnya tersedia cuma di versi lama, yaitu 1.7.10 sampai 1.12. Yang dimana dia menyediakan beberapa alat yang menggunakan RF, yang kalau kalian nggak tahu nih satuan energi di Minecraft, di mod Minecraft yang biasa ya, teknologi gitu, uh, panjangannya red plug atau teknologi secara umumnya. Dan blok ini sudah sudah komplit lah istilahnya. Nah, dia itu cuman tersedia kira-kira di 1.7 sampai 1.10.2, kemudian majornya kedua adalah Dimension Builder, tapi entah kenapa di versi ini aku perlu pakai yang namanya mod add-onnya satu lagi, yaitu Arab 2 Dimension. Ya, mungkin tuh karena ini 1.10, enggak sih. Ya, ini mod P1.7.10, makanya kalian lihat agak berbeda ini apanya ya dunianya gitu. Karena ya karena cuman mod P ini yang ku lihat ada ya. Sebenarnya ada lagi, cuman ya aku pakai mod yang ini aja, mod P yang ini aja. Nah, kemudian di mana ya dengan Dimension Builder ini kita bisa membuat dimensi kita sendiri untuk eksplorasi, mining ataupun building ya atau bangunan. Tapi ya kalian bisa lihat bahwa not ini sudah nggak tersedia lagi di versi yang lebih atas ya. Tapi kalian bisa menggunakan yang namanya Arab Tool Base ya. Karena ini modnya kurang lebih sama, tapi dengan versi yang lebih baru ya. Dan kalau misalkan mau dimension ya kalian butuh ya Arab Tool Dimensions ya. Entah kenapa, padahal dia bilangnya ada. Mungkin ini versi yang lebih lama lagi kali ya, atau yang lebih baru. Oke. Nah, mod Arab Tool ini kenapa aku bilang kayaknya agak, kalau kalian nyadar mungkin agak miss ya dari mod pembahasan teknologi itu loh. Dari yang aku membahas banyak kali mod-mod yang berkategorikan teknologi, tapi kenapa mod ini itu nggak masuk ke sana ya? Ya, yang pertama ada pasti aku lupa ya. Yang kedua mungkin modpack yang aku pakai waktu itu nggak ada mod ini ya. Aku belum ngecek sih, tapi harusnya sih kayaknya sih ada. Kalau tapi yang dimension nih yang akan kubahas nih mungkin nggak ada ya. Jadi tapi kali lagi aku perlu cek lagi di modpacknya, aku belum cek. Dan yang ketiga adalah kok aku lupa. Ini ada mod teknologi yang agak berbeda dari yang teknologi biasa. Kalau yang dibahas mod tentang teknologi itu, aku bilang kalau beberapa fungsi umum ya dari teknologi gituan atau mesin-mesin itu adalah seperti nge-crash atau ngancurin item gitu, kemudian nge nge-forming atau membentuk, kemudian nge-alloy, nge-smelting sebagainya. Nah, di mod ini sama sekali nggak ada ya. Sebenarnya kalau pakai logika yang kayak gini, sebenarnya industrial programming juga masuknya nggak ada juga. Tapi ya aku masukkan ini karena emang mod aku pisahkan aja karena emang mod ini sudah benar-benar jauh ya dari mod mesin biasa.
Ditambah lagi, aku pengen spesifik bahas tentang ini ya, yang nanti akan kita bahas. Ini buat membedakan aja, yang sebelah sini, yang bagian sini itu adalah yang RF2 biasa, sementara yang satu lagi itu adalah RF2 Dimension ya, yaitu add-onnya, yang dimana dia menyediakan dimensi, ya dia ada di versi 1.8.9 sampai 1.21 ya. Kenapa yang di RF2 biasa cuma tersedia di versi yang lawas, tapi yang di sini sudah ada di versi terbarunya, bukan yang paling baru sih, 1.21 aja. Nanti akan ku bahas ya, karena ini memang ada kepake juga di versi yang lebih lama, lebih baru ya, paling baru. Tapi sebelum itu kita akan bahas tentang ya mod RF tool ini ya. Di mana ini adalah mod mesin juga. RF tool ini yang dari mana? Ya ini ada RF tool control juga, tapi kira-kira segini lah ya, hampir satu halaman. Kira-kira lebih dari setengah halaman lah ya. Yang dimana dia menyediakan banyak sekali macam-macam mesin yang bisa kita gunakan dan juga beberapa hal-hal basic yang ada di ya apa ya yang dibutuhkan oleh mesin-mesin ini seperti dimensional sharp ore ini yang nanti akan kalian temukan di ya dunia kalian kalau kalian mining di bawah tanah atau di nether atau bahkan ke DN ya. Di sana akan ada ore-nya. Nah, beberapa mesin ini tentu saya nggak aku bahas semua, tapi ada beberapa mesin yang sering banget aku pakai ya kalau di dimension di RF tool ini, yaitu contohnya ada timer di mana kita bisa coba aku belum bikin, misalnya kita pakai redstone lamp deh ya. Redstone lamp mana ya dalam beberapa ya delay gitu dia akan ngasilin redstone signal gitu ya. Jadi setiap 20 detik dia akan menyalakan redstone lamp di depannya, lebih tepatnya tanda panah orange ini ya, karena ini outputnya. Kemudian ada crafter yang dimana kita bisa nge-crafting di sini secara otomatis ya. Kalau kalian mau detailnya kalian bisa lihat di modpackku gitu. Aku pernah pakai ini crafter. Kemudian ada builder yang dimana dia sering dipakai antara untuk nge-build. Kalau nge-build itu kalian pakai card builder nih kalian pakai yang card nih ya. Ada macam card. Ada yang untuk nge-build atau ngebangun ya. Bahkan bisa bangun secara otomatis misalnya. Tapi memang jarang pakai sih. Kalian bisa coba-coba sendiri aja. Kemudian ada yang untuk mining, ini yang sering juga dipakai. Ada yang versi query ya. Query itu berarti nge-mine ya atau ngehancurin. Ada yang short yaitu ya hasilnya itu akan pakai short task, kemudian hasilnya juga pakai fortune juga. Ada yang clearing yaitu yang bakal ngehilangin ya blok yang di mine. Sementara kalau yang biasa itu dia bakal ninggalin sisa dirt gitu ya. Tak kenapa? Ya kalian tinggal otak-atik aja nih silakan karena emang jarang kupakai juga. Kemudian ada mesin infuser di mana kalau kalian nyadar beberapa mesin itu di atasnya itu kalian lihat ada infuse 0% atau ya dia belum di-infuse ya. Kalau misalkan kita lihat di deskripsinya pun kalian bisa ngelihat ada infusing bonus mana dia bisa memberikan bonus kalau misalkan kalian baca di sini bisa mengurangi konsumsi power atau ya penggunaan energi dan juga meningkatkan kecepatan ngebangunnya ya atau nge-miningnya tergantung apa. Ini mining ini yang ngepump ya atau dapetin cairan. Untuk nge-infuse-nya kalian tinggal ya pakai dimensional shaft yang kalian dapetin dari ore ini. Kalian tinggal taruh aja sampai dia 100% ya. Kalau di aku lupa defaultnya tapi kalau di modpack ini 4 tak ya butuhnya. Kali lagi kalian bisa cek sesuai dengan modpacknya karena beda modpack beda setting lagi udah pasti ya. Kemudian ada lagi cara apa ya? Teknologi yang keren juga yaitu kita bisa teleportasi di sini. Benar-benar literally teleportasi yaitu kita tinggal menggunakan meter transmitter. Meter transmitter itu yang mengirim ya yang kita bakalan naik ke atas sana dan namanya yang satunya lagi yang ada di sini yaitu meter receiver di mana dia bisa menerima ya ini ya menerima kita gitu. Dan caranya dan untuk bisa nge-connect itu dua kita butuh yang namanya dialing device ya. Ya caranya kalian bisa nge-setting ini aku lupa receiver atau transmitter ya coba. Ya ini transmitternya. Ini transmitternya kalian tinggal cek di overworld ya di dimensi ini.
Ini ada dimensi lain yang nanti akan kita akan kita ekspor juga sih. Dan kita coba connecting aja. Nah, kalau misalkan kita coba aja kalau misalkan kita sini harusnya sudah berhasil ya. Oke, nice. Ya, di sini nggak ada tampilan apanya, makanya aku agak bingung. Tapi intinya ya, berarti ini udah bener-bener berhasil gitu. Kalian tinggal connecting aja, dia bakal terconnect ke Overworld, yang dimana nanti ya dia akan ngecek mana receivernya dan sini aku kasih nama biar lebih jelas gitu. Dan kalau misalkan aku melangkah di sini, aku bakalan kepindah ke sana ya. Tentu saja dengan cost energi ya. Jadi ya nggak gratis juga sih, tapi lumayan. Dan bahkan bisa dipakai berkali-kali. Ya, jadi sangat mudah gitu. Oke, jadi ya kira-kira gini aja sih yang sering banget aku pakai. Ada beberapa opsi lain, contohnya kayak modular storage. Ini tempat untuk ya inventory, kemudian tapi memang jarang aku pakai juga. Ada destination analyzer, ada method booster yang scanner ya sebagainya. Kalian kalau misalkan mau coba-coba ya silakan, karena emang jarang aku pakai juga. Spawner ya, ini menarik juga, ada spawner dan ya lain sebagainya ya, kalian bisa cek sendiri. Tapi emang gini aja sih, biasanya mesin-mesin yang emang lumayan ya kadang aku pakai kadang enggak sih, tapi lumayan ya ada kepake lah kadang-kadang gitu kalau misalkan ada mod Arab Tool ini. Nah, tapi yang menarik sini adalah kita akan bahas tentang Arab Tool Dimension ya, di mana sesuai yang sudah kalian baca tadi, di mana dia adalah mod yang memungkinkan kita untuk ya bikin dimensi sendiri, benar-benar bikin dimensi sendiri ya. Dan gimana caranya itu coba kita bikin aja ya. Kayaknya aku lupa satu hal, bentar ya. Tapi itu nanti aja. Nah, caranya itu adalah, nah di sini ada dimension builder, tempat untuk menahan dimensinya ya, membentuk dimensinya juga. Kemudian ada dimension ini ya, dimension inscriber. Nah, ini adalah dimensi yang bisa kita setting-setting di sini menggunakan empty dimension type ya di sini ya. Kemudian nanti di sini juga kalian bisa taruh-taruh untuk disimpan ke tab ini ya. Kemudian ada editor, dimension editor, dan yang terakhir itu dimlet. Ini tempat inventory untuk ya dimlet ya. Oke, jadi ada dua tipe di sini, yaitu yang pertama ada dimlet yang ini sama ada dimlet yang ini ya. Ini ada dimlet yang udah siap pakai, sementara yang ini adalah komponen-komponen dari dimlet ya. Yang ini komponen dimlet yang ini ya. Nah, semua ini bisa kalian dapatkan lebih tepatnya yang ini ya, yang ini komponen-komponennya yang bentuknya kayak sirkuit gini. Itu kalian bisa dapatkan dari ini ya, dimlet partial yang sering kali ngedrop dari Enderman ya. Ya, Enderman bakal ngedrop ini dan kalian bisa gacha-gacha untuk dapetin berapa komponen. Ini dia contohnya, ada yang tractor type, ada yang control circuit, basic energy, sama control circuit rarity 2. Kemudian ya kalian tinggal ngeklik kanan aja dapetin banyak banget gitu. Dan kalian bisa taruh semua di sini. Jadi ada semacam inventory juga di sini. Kalian bisa taruh aja semua dimletnya. Nah, ini adalah komponen yang aku bilang. Kalau misalkan kalian mau nge-crafting yang ini, di mana dimlet yang udah benar-benar bisa dipakai, salah, bentar ya. Yang bisa benar-benar dipakai, nah itu kalian bisa, bukan pakai ini ya GI, tapi kalian bisa ngecek di sini semua. Ini ada cara untuk ngebikin ininya ya. Aduh, aku lupa taruh peaceful bentar. Sorry ya, apa sampai mana tadi? Oh ini dia. Kita bisa bikin misalnya biome beast misalnya. Nah di sini langsung bisa kelihatan di sini. Kalian bisa double klik juga untuk melihat komponen-komponen yang dibutuhkan. Dia kekurangan ini yang dimana ini sepertinya tier ya. Apa ini namanya? Dimlet control circuit rarity 1 ya. Kalau yang beast ini dibutuhnya 1. Ini sayangnya belum ada. Kemudian yang ini aku lupa yang mana. Ini aku lupa yang mana ya. Mohon maaf karena aku memang jarang banget pakai ini juga. Ada basic memory, kemudian energi dan juga base partnya. Nah ini yang akan dipakai di semua dimlet ini ya. Ini kalau nggak salah harusnya yang biome ya. Kalau nggak salah mana ya type.
type kind mob material biome ini ya kalau nggak salah. Coba aku cek bener atau enggak. Yap, ini dia yang dimlet type-nya gitu ya. Dan selanjutnya ini adalah ya apa ini? Yang aku asumsikan adalah yang ini absorber. Nah, ini dia. Ada banyak absorber, ada terrain absorber gitu. Ini harusnya ada, oh ini dia, di sini semua. Ini lihat materialnya ya. Yaitu yang tadi ini, control circuit, dan yang satunya lagi itu absorber. Kalian butuh nyerap ya, tenang aja nggak akan ada yang hilang biome-nya atau apa. Biome kalian taruh aja mungkin di biome desert atau biome beach gitu. Nah, kalian tinggal taruh di sini dan dia bakalan langsung kebikin biome-nya. Tapi ada yang juga nyerap sih, contohnya material absorber sama liquid absorber, ini dia. Dia bakal nyerap material-material yang ada di sekelilingnya ya. Oke, yang biasanya itu sering banget kalau misalkan kalian suka banget main mod Dimension ini, kalian bisa bikin ya dunia dengan material block diamond misalnya, yang bisa menghasilkan kalian banyak banget diamond ya. Yang tentu saja kalian butuh material absorber berupa diamond block ya. Kalian taruh-taruh. Di sini ada material absorbernya. Mungkin coba aja kita cari diamond. Diamond block ini dia. Kalian taruh-taruh aja. Dan ya dia bakalan nge-consume diamondnya. Ini dia. Sampai 100% baru bisa kalian gunakan ke ini ya. Oke. Tapi sebelum itu kita untuk sementara kita bakalan coba dulu dimensi ya. Kita pakai dimensi kosong dulu. Kita tinggal store aja dan yep, dimension ready, tapi kayaknya aku perlu ngelakuin sesuatu dah. Bentar ya. Oke, coba aku perbaiki dulu sebentar ya. Aku perlu bikin digit untuk jaga-jaga aja kalau misalkan nggak akan ketimpa, karena kadang itu merepotkan juga kalau misalkan apa ya, ketimpa dengan dimensi yang ini. Coba aku store. Ini dia digit 4 ya. Seharusnya, oh ini malah terak ya. Oke, seharusnya ini berjalan. Ya, nggak apa-apa. Kita bakalan coba taruh aja di sini. Nah, di sini kalian bisa ngelihat di sini ada beberapa cost ya. Ada cost creation cost, berapa besar energi yang dipakai untuk ngebikinnya. Kemudian ada maintenance cost, yaitu berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan dunianya ya. Karena ini dunia yang mengerikan, bukan mengerikan sih. Ini dunianya kalian bikin, tapi ada kemungkinan juga bakal hancur ya saja, atau ya hilang gitu. Kalian butuh yang namanya mempertahankan dunianya ya. Jadi, nah caranya untuk bisa terteleportasi ke sana. Nah, kita tinggal bikin aja, pakai aja ini. Di sini ada destination name tree, entah kenapa. Oh ya, ID name tree bener. Nah, kalian tinggal connect transmitternya ke ID tree. Ya, kita coba dial. Oke, dan karena ini kosong, dia akan nge-transfer kita ke dimensi yang benar-benar random ya. Jadi mungkin aku bakalan ke game mode 1 dulu. Tapi sebelum itu aku pengen, aku lupa, aku pengen coba ambil dulu ini ya. Ini harusnya nggak perlu kalian lihat, tapi ya sudahlah. Ini tempat untuk kapasitor bank supaya jaga-jaga kalau misalkan dimension bulunya kekurangan energi ya. Ya, ini adalah phase generator. Ini adalah semacam penyimpanan energi. Jadi bisa simpan sampai 1 juta energi yang akan menyelamatkan kita kalau misalkan ya dimensinya kekurangan energi ya. Ya, kalian bisa istilahnya dengan energi yang ada di sini dia akan mempertahankan kalian di dimensi itu sampai kalian kembali ya. Kalian mungkin bisa coba kembali dengan slash home atau pakai dislocator atau ya macam-macam gitu, atau dengan segera kembali ke receiver. Nah, receivernya itu akan muncul di sana ya. Jadi nggak perlu kita bikin. Coba kita berdoa aja supaya ya nggak kenapa-napa. Kita teleportasi. Yap, kita sudah sampai ke dimensi lain dan tak kenapa nih dimensinya kosong, melompong.
Ya aku baru ingat kalau kayaknya di modpack ini ya, dimana dimensinya itu kosong bener ya. Coba kita kembali saja dengan, oh ya, aku lupa. Kalau misalkan mau kembali kita harus ini ya. Ya aku lupa. Aku harusnya ngepasang dislocator dulu bentar. Oke, untuk berjaga-jaga ya, kalian perlu satu alat yang bisa nge-teleport kalian di dunia ini ya. Yaitu contohnya aja pakai ini, Advanced Dislocator ya. Mana tinggal klik kanan aja aku bakalan kembali ke home. Kalian harusnya udah pernah ngeliat aku pakai ini ya. Nah, selain itu, coba kita terak ya. Karena di sana kosong banget. Mungkin kita coba aja pakai yang ini ya. Di sini ada beberapa tipe nih, dia di default ya. Jadi gak ada apanya, nggak ada ininya sepertinya, nggak ada langsung biome spesifik gitu. Jadi ya coba kita cek aja, misalnya kita mau pakai biome yang tadi ya. Biome bis coba. Biome pantai gitu. Aku butuh yang tier 1 ini ya. Tinggal aku masukin aja. Dan aku butuh biome ini ya, biome absorber. Ini dia. Atau sebenarnya nggak usah bis sih. Ini biome apa coba? Biome bird forest ya. Coba aku nih. Dan ya kita perlu menunggu sampai berapa menit untuk ya sampai 100% gitu. Barulah kalau misalkan sudah selesai kita tinggal taruh aja ke sini. Dan ya kita sudah dapetin bis apa ya? Bis untuk dimlet ya, untuk biome apa ya? Ini biome bird forest kan ya. Berarti ya kita bakalan dapetin dimlet untuk biome forest, biome bird forest, dan kita tinggal taruh aja di sini. Taruh di sini dan kali lagi kita bisa teleport ke sana ya. Ini aku bakal dial dulu yang ke overworld biar nggak tiba-tiba teleport ke sana. Tapi ini bakal lama menunggunya sih ya. Jadi ya mungkin kalau misalkan kalian mau lebih detailnya kalian bisa cek aja di, ya aku pernah pakai itu di modpack pertama yang aku mainkan di channel ini. Karena emang aku jarang pakai ini mod ya, jadi agak kaku gitu. Jadi ya karena kalian di versi terbaru agak jarang ya modpack yang pakai mod ini. Jadi ya mungkin ya kalian bisa coba-coba sendiri lah ya. Oke. Nah, sekarang kita coba aja deh ke pembahasan selanjutnya, di mana apakah mungkin kita bisa pergi ke dimensi lain, kita bikin dimensi. Bukan pergi ya, tapi kita literally bikin, sesuai dengan yang dibilang sama pembuat modnya. Kita bikin dimensi sendiri dan kita pergi ke sana. Nah, sayangnya kalau misalkan kita tidak tahu ya, kalau misalkan kalian nonton berapa seriesku tentang bahas mod, dimana kita kalau misalkan kita bisa membuat materi ya, materi seperti quartz ini atau bahkan konkrit ini, diamond block dan sebagainya, semuanya itu berasal dari materi yang dimana semuanya juga berasal dari massa, memiliki massa ya, dan massa itu bisa dikonversi menjadi energi. Otomatis energi juga bisa dikonversi menjadi massa kan ya. Jadi cukup masuk akal kalau misalkan dimension builder ini butuh energi ya. Akan tetapi energi yang dibutuhkan itu tidak sedikit ya saudara-saudara. Masa keseluruhan alam semesta ya, kalau misalkan kita cek itu memang nggak diketahui karena ya kita itu cuma bisa sampai ke observable universe namanya, atau alam semesta yang bisa diamati, yang gitu aja ya. Observable universe atau apa ya, alam semesta yang bisa diamati itu belum semuanya ya, karena cuma itu aja kemampuan kita untuk mengamati alam semesta. Itu masanya aja sudah diperkirakan sekitar 1,5 kali 10⁻53 kilogram, atau ya 1 diikuti dengan 53 nol, bukan triliun lagi tapi udah triliun ya, banyak banget gitu kilogram ya. Dan itu setara dengan 66 miliar triliun massa matahari. Dan perlu kalian tekankan juga bahwa 1 gram itu bisa disetarakan dengan satu bom atom ya. Di bom atom Hiroshima Nagasaki ini, sesuai dengan rumusnya Einstein ya, kalian pasti tahu, mc kuadrat sama dengan mc kuadrat.
otomatis kalau misalkan butuh masa segini banyaknya ya, kalian bisa kebayang nggak sih berapa banyak materi yang harus berapa banyak energi yang harus dibutuhkan untuk bikin satu doang dimensi ya, yang tentu saja kalau misalkan cuman lihat hitungannya, mungkin hitungannya berapa tadi nggak sempat ke ini udah jadi belum sih? Belum ya? Lama juga. Ya di mana ya mungkin nggak sampai berapa juta gitu energi yang dibutuhkan cuman buat ngebangun satu energi. Mungkin umur Anten di dunia ini beda kali ya. Ya nggak siapa juga sih nggak tahu. Eh, siapa juga sih yang tahu gitu. Oke. Dan kalau misalkan kita coba misalnya nggak sampai alam semesta ya. Kalau misalkan ini kan bilangnya dimension builder ya atau pembuat dimensi gitu. Yang kalau misalkan dimensi mungkin identiknya dengan alam semesta. Tapi anggap aja deh, dia cuma bikin-bikin dunia dunia gitu atau cuman planet gitulah ya. Kalau dunia kan identik dengan planet. Nah, kalau misalkan kita cek misalnya masa bumi gitu, cuman satu planet aja itu sekitar ya 6 septilion ton atau 10 dengan 0,24. Itu aja udah lumayan besar ya. Kalian bisa kebayang 1 triliun aja kalau misalkan mau naik ke kuadriliun ya, atau ya udah semiliar lah, 1 miliar. Kalau mau naik ke 1 triliun aja itu udah repot minta ampun, karena kalian istilahnya butuh 1 miliar yang udah susah itu sebanyak 1.000 kali. Jadi 1 miliar udah susah, apalagi 1 miliarnya harus 1.000 kali, dan 1 triliun yang udah susah gitu ya, 1.000 kali 1 miliar itu butuh 1.000 lagi ya. Itu benar-benar jauh banget ya, karena itu pengembangan eksponennya namanya, alias sudah meningkat super tinggi. Jadi ya kalau misalkan mau sampai ke misalnya 10 pangkat 24 aja itu udah susah banget sih ya. Kilogram ya, bukan gram nih, kilogram. Dan nilai ini sering digunakan sebagai satuan standar dalam astronomi untuk mendeskripsikan masa planet berbatu ya. Yang ya itu sih cuman fakta aja. Oke. Lalu bagaimana dengan cara lain ya? Kalau misalkan bikin dimensi atau alam semesta atau bahkan cuma sekedar bikin planet aja itu udah susah minta ampun. Gimana dengan ya kalau misalkan kita pakai cara lain gitu ya? Ini kebetulan udah jadi, coba aku cek. Kalian aja ya, aku kasih tahu gimana caranya. Oke. Mungkin kita taruh aja langsung dan dia bakal ngasih ini bird forest ya, ini dia. Kita tinggal taruh di sini, seharusnya ini udah oke. Aha, ini dia. Biome-nya dia ada namanya nggak sih? Biome namanya ada digit 4. Oh, ini dia ID 4 udah muncul. Ini baru muncul ya kalau misalkan udah jadi kayaknya ya. Oke. Coba kita cek aja. Ini sambil kita mungkin baca kali ya. Coba kita dial dan kita tinggal pergi aja. Oke. Kali lagi. Oh, ini dia. Aha, kita udah sampai ke biome dan sekarang ada dikasih, karena ini random jadi kita dikasih dimensi yang super duper acak kayak gini ya. Oke, dan malam hari ya agak ngeri juga ya. Nah, cara lainnya adalah kalau misalkan kita anggap ini bukan dimension builder, ini dia. Ada cara yang bisa, ya aku nggak bisa berani bilang lebih mudah, tapi itu cara yang mungkin lebih masuk akal, yaitu kita coba pakai pendekatan multiverse ya, atau alam semesta yang banyak. Jadi kita anggap aja mungkin dimension buildernya dan juga transmitternya ini itu bukan ngebikin dimensi dari awal, dari nol, karena itu benar-benar susah minta ampun, butuh energi super besar ya. Nah, sekarang gimana jadinya kalau misalkan dia bukan bikin dimensi dari nol, tapi dia itu semacam mendeteksi dimensi yang mungkin mirip dengan yang kita kita setting atau kita inginkan gitu, kita setting, dan dia tinggal ngebikin jembatannya aja, nge-connecting ini meter transmitter dan meter receiver ini ke dimensi yang ditujukan ya. Mungkin nggak tahu gimana caranya meter receivernya sampai ke sana ya, dibikin dan sampai ke sana gitu, sampai ke dimensi ini. Nah, kita bisa coba konsep ini ya. Nah,
secara ilmiah memang belum ada teknologi yang bisa membawa kita ke alam semesta lain atau multiverse. Namun ada beberapa ya kalau misalkan menurut fisika teoris ya teman hitung-hitungan aja ada beberapa hipotesis konsep cara yang mungkin untuk dilakukan. Ada tiga cara yang ku cek ketika ini semuanya dari Google ya, by the way. Yaitu yang pertama kita coba lewat wormhole, yang kebetulan wormhole-nya itu terkoneksi ke alam semesta lain ya. Atau cara yang kedua adalah kita pakai lubang hitam atau black hole. Black hole itu adalah kalau kalian aku belum pernah jelasin ya tentang black hole. Jadi mana dia adalah sebuah materi yang super duper padat ya sampai bisa dibilang kayak mengoyakkan ruang waktu gitu sampai dalam banget kalau kalian lihat ilustrasinya gitu. Nah, mungkin saja kalau misalkan ada dua black hole yang kebetulan ya satu black hole yang di dimensi kita, yang satunya lagi di dimensi yang lain ya, atau di alam semesta yang lain, bukan dimensi yang lain. Dan mereka itu menyatu gitu, dan akhirnya yang menjadi jembatan gitu antara dimensi kita dengan dimensi yang itu ya. Tapi itu masih teoritis ya, masih belum benar-benar terbukti gitu. Dan yang ketiga itu adalah ya kita menembus dimensi kelima dengan quantum tunneling-nya. Ini ya aku nggak terlalu ngerti sih gimana maksudnya. Tapi quantum tunneling itu kalau misalkan kalian kalian tahu itu adalah cara untuk menembus dinding. Contohnya kalau misalkan kita ke dinding ini kita tembus gitu, kita jalan tembus gitu. Kalau misalkan di kita saya nggak mungkin ya kita tembus dinding gitu. Tapi kalau di alam kuantumnya itu mungkin, meskipun dengan kemungkinan yang kecil ya, nggak 100% gitu. Tapi mungkin bisa ada partikel yang menembus dinding gitu ya. Nah dengan konsep itu mungkin kita bisa menembus ke dimensi kelima dan mencari mana ya dimensi yang akan kita tuju gitu ya. Tapi ya itu sekali lagi teoritis ya, yang artinya akan sangat sulit untuk bisa benar-benar tercapai. Nah, aku pernah ngebahas tentang multiverse ya, aku bilang multiverse. Nah, apa sih multiverse ini? Kalian harusnya tahu lah ya, kalau misalkan nggak tahu agak ya gimana gitu. Multiverse atau multi semesta adalah hipotesis yang mengatakan bahwa alam semesta itu kita itu bukan satu-satunya, melainkan ada banyak alam semesta lain di luar sana ya. Nah, apa buktinya? Saintis mengemukakan hal ini ya, yaitu ada alam semesta lain selain alam semesta kita ya, yang kita tinggali sekarang ini. Ada dua yang pendekatan yang bisa dipakai di sini, yaitu yang pertama adalah Big Bang. Kita tahu kalau Big Bang itu adalah sebuah teori yang menjelaskan mengenai pembentukan alam semesta kita ya, yaitu sebuah kalau dibilang letusan besar sih enggak sih harusnya, cuman ya mirip lah ya dengan letusan besar, yang dimana dengan energi yang super besar akhirnya kita bisa muncul, yaitu materi-materi dan energi-energi yang ada di alam semesta kita ini muncul semua dengan satu letusan besar itu ya, di satu titik gitu. Menurut teori kosmologi modern, teori Big Bang diyakini bukan hanya menciptakan satu alam semesta ya. Mereka bisa menciptakan lebih dari satu alam semesta atau yang dipanggil multiverse ya. Hal ini didorong oleh teori inflasi kosmik di mana ruang angkasa tidak meledak hanya sekali saja ya. Jadi mungkin Big Bang itu bukan terjadi sekali, tapi terjadi beberapa kali sampai ya tercipta alam semesta yang lain ya. Dan juga yang memicu pembentukan gelembung-gelembung semesta yang baru secara terus-menerus ya. Ya tentu saja ini masih belum bisa dibuktikan karena ya siapa sih yang bisa menembus alam semesta dan cari alam semesta yang lain gitu ya. Dan juga yang kedua adalah superposisi, yaitu ini adalah fenomena kuantum ya kalau kalian nggak tahu. Jadi di alam kita ini setiap materi itu terdiri dari atom dan setiap atom juga terdiri dari partikel-partikel subatomik atau partikel yang lebih kecil lagi. Nah di alam sana di situ sudah berbeda lagi hukum-hukum fisikanya, di mana ada beberapa hal-hal yang sangat membingungkan yang terjadi di sana, berbeda sekali dengan yang ada di hukum fisika yang kita alami sehari-hari ya di kehidupan kita sekarang. Nah, di sana ada beberapa hukum-hukum yang terjadi
Salah satunya adalah hukum superposisi ya. Aku pernah jelaskan tentang quantum entanglement, entanglement. Cara bacanya bingung. Quantum entanglement dan quantum tunneling tadi sempat kita baca, tapi ini adalah yang lebih fundamental lagi, yaitu superposisi, di mana pada dasarnya partikel itu bisa berada pada beberapa kondisi sekaligus ya. Kalau misalkan sering diilustrasikan sebagai kucing Schrödinger, kalian pasti tahu tentang eksperimen pikiran gitu ya. Di mana ada kucing yang bisa istilahnya hidup dan mati secara bersamaan. Nah, itu kan hasil dari eksperimen itu ya. Ya, seperti itu ilustrasinya, di mana partikel itu bisa berada di sini dan di sini secara bersamaan gitu ya. Sampai pada satu titik ketika kita mengukurnya, semuanya itu runtuh ya menjadi jadi posisi yang pasti gitu ya. Sebelum diukur keberadaan partikel tidak pasti, melainkan kombinasi probabilitas ya. Jadi mungkin partikel ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu. Mungkin partikelnya ada di sini, ada di sini, ada di sini misalnya. Nah, selama kita belum lihat ya, kita nggak tahu sama sekali partikelnya itu ada di mana gitu. Bayam absorbernya ini ada di mana gitu. Tapi setelah kita lihat, boom, kita langsung tahu. Oh, posisi yang aslinya mungkin di sini gitu ya. Ya, posisi aslinya mungkin di sini. Anggap aja yang lain di bayangan ya. Pastinya tiba-tiba berubah di sini gitu. Oke. Jadi intinya kita kalau misalkan nggak mengamati, dia ada di beberapa posisi sekaligus. Tapi setelah kita amati, dia tiba-tiba menjadi satu posisi gini ya. Ya, mungkin sedikit masuk akal kalau misalkan kita ilustrasikan ya. Kalau misalkan kita nggak lihat, ya kita nggak tahu dia posisinya di mana ya. Tapi kalau misalkan kita lihat, kita langsung tahu posisinya di mana. Nah, itu yang agak bingung karena kalau misalkan kita nggak lihat kan dia dalam bentuk probabilitas ya. Dia ada kemungkinan beberapa gitu. Tapi ketika kita lihat, probabilitasnya tiba-tiba menumpu ke satu titik gitu tiba-tiba ya. Nah, gimana sih penjelasannya mengenai hal itu? Nah, ada beberapa pengukuran meruntuhkan fungsi gelombang itu memaksa partikel memilih satu keadaan pasti ya. Seperti memutar koin yang diputar, membalik koin yang diputar ya. Jadi yang kalau misalkan koin sebelumnya berputar-putar, kita nggak tahu dia gambar atau angka. Ketika kita tepuk dia bakalan ya pasti apakah dia angka ataupun dia gambar ya. Nah, interpretasi yang sering dipakai yaitu interpretasi Copenhagen, di mana ya benar probabilitas itu runtuh menjadi satu ya titik yang pasti ya. Tapi ada interpretasi yang cukup menarik, yaitu interpretasi banyak dunia ya atau many world interpretation, di mana semua kemungkinan itu bukan hilang ya, melainkan terpecah ya menjadi dimensi di alam semesta lain, dimensi yang lain ya. Jadi kalian bisa kebayang nggak sih, setiap kali kita melihat, setiap kali kita mengukur, semua keadaan kan menjadi pasti, dan keadaan-keadaan lain yang mungkin terjadi itu terpecah menjadi dimensi-dimensi yang lain ya. Jadi ya otomatis setiap kali kita melihat saja berarti sudah banyak dimensi yang tercipta tanda kutip ya, yang dimana itu interpretasi yang cukup membagongkan sih ya kalau misalkan dipikir-pikir. Tapi ini perlu diperhatikan juga bahwa multiverse ini itu bukan teori bukan sebuah sains yang pasti ya sayangnya. Dia itu masih sebatas teoritis atau sebatas seperti yang aku bilang tadi ya, fisika teoris atau ya fisika yang ini kenapa hujan terus sih? Oke, bukan fisika yang benar ya, kita masih belum bisa mengujinya sama sekali. Ya, kalian harusnya sudah langsung bayangkan ya, gimana caranya menguji ada dimensi lain. Oke, tapi ya entah kenapa ada banyak ya film-film yang mengangkat tentang ini. Nah, kalian perlu juga bedakan apakah kalian mungkin bisa coba bertanya-tanya gitu ya, apakah multiverse atau teori multi semesta ini apakah dia itu pseudoscience, hipotesis ataupun teori ya. Ketiga ini perlu dibedakan karena tiga itu sangat berbeda ya. Pseudoscience itu artinya sains yang sudah dianggap ya sains tapi sebenarnya salah ya atau
dibuktikan sebenarnya salah, tapi entah kenapa masih dianggap aja sebagai sains. Contohnya yang paling umum itu astrologi, di mana ya kita dapati tahu kalau rasi bintang itu nggak ada pengaruhnya sama kehidupan kita. Ya, mungkin ada pengaruhnya, tapi bukannya sampai memengaruhi takdir istilahnya begitu. Tapi entah kenapa masih aja dipakai sampai beberapa tahun ke depannya. Jadi ya itu pseudoscience. Sementara hipotesis, dia adalah sains yang benar, tapi dia masih sebatas teoritis ya, alias ya masih sebatas hitung-hitungan aja. Apakah dia nyata atau belum, itu masih belum teruji sama sekali. Antara belum diuji atau masih belum memungkinkan untuk kita uji sayangnya. Sementara kalau teori itu dia jelas ya, dia sudah diuji beberapa kali teori dan hampir diuji kebanyakan itu hampir dipastikan benar. Tapi dia masih ada beberapa hal-hal yang perlu perlu diperbaiki lah istilahnya teori itu. Kalau yang paling tepat itu udah pasti hukum ya, karena hukum itu sudah tingkatan yang paling tinggi, sudah jelas dan nggak perlu dipertanyakan lagi yaitu hukum. Nah, berarti kalau misalkan kita ngecek multiverse itu masuknya ke antara pseudoscience atau ke ini ya pseudoscience atau ke hipotesis ya. Nah, apakah dia itu masuk ke kedua ini? Mungkin kalian bisa tanya di kolom komentar apakah kalian mempercayai apakah multiverse itu ada ataupun tidak. Kalau misalkan ada mungkin ya kalian kalau percaya ada mungkin kalian bisa masuk ke hipotesis. Tapi kalau misalkan kalian bilang itu udah pasti gak ada, itu berarti masuknya ke pseudoscience ya. Ini pseudo ya, bukan sude. salah ketik. Nah, ini dia. Jadi kalian bisa komen aja di bawah, berdebat aja apakah dia masuk ke pseudoscience atau hipotesis. Karena aku lihat ada beberapa ilmuwan yang bilang dia pseudoscience, ada yang bilang dia hipotesis ya. Tak kenapa. Aku cek di Google malah dia bilangnya hipotesis. Ya oke lah. Oke, sudah pancing ya karena ya agak tadi sempat kaku di waktu aku demonstrasikan modnya. Oke, sekarang kita masuk ke add-onnya. Yang sebenarnya bukan add-on tapi pengembangan dari mod Arab Tool-nya ya, yaitu Arab Tool Base. Ya, dimana aku bilang dia sudah masuk ke versi terbaru ya, 1.14.3 sampai 1.21.1 ya. Kenapa 1.13 agak terabaikan gitu. Yang dimana dia sudah menjadi base atau dasar dari semua mod yang ada di map JTY. Ini pembuatnya ya. Kalian bisa cek pembuatnya lagi di ya Course atau deskripsi ya aplikasi-aplikasi yang bisa ngasih mod-mod gitulah ya, tempat-tempat buat mod gitulah ya, termasuk Arab to Dimension, Arab to Control, Arab to Power, Deep Resonance, AddNet dan sebagainya ya. Ada beberapa fitur contohnya kayak tadi ada Dimensional Chart, kemudian ada Machine Future, Base Crafting Material for Other Type Mod. Ini aku asumsikan yang ini ya, karena semua mesin itu butuh yang namanya mesin frame ini ya. Kemudian ada Smart Wrench ya, seperti biasa, sama Security and Owner System ya. Ya kalau misalkan kalian orangnya pelit ya kalian bisa pakai sistem kayak ginian. Kemudian ada beberapa add-on lagi yang sempat disinggung yaitu misalnya Arab to Utilities, ada Arab to Storage, Power Control dan Builder ya. Yang utilities aku asumsikan beberapa blok-blok yang akan mempermudah hidup kita, kemudian storage yang mungkin mirip dengan yang ini, di mana kita bisa bikin storage atau penyimpanan, sistem penyimpanan ya, bukan penyimpanan biasa tapi ya mungkin mirip dengan mengkoneksikan banyak-banyak chest ke satu storage lah ya, yang kuliah, tapi kali lagi aku belum pernah pakai sih jujur aja. Kemudian ada Arab to Power yaitu yang Arab to yang bisa mengasih kita generator ya. Ada beberapa generator yang bisa dipakai. Kemudian ada Arab to Control. Di sini cepat ada ya, cuman aku lupa ini buat apa. Kurang tahu juga sih ya ini buat apa. Buat control gitu. Dan ada Arab to Builder ya, ini berarti buat builder sih seharusnya. Builder bukan dimension builder ya, yang builder biasa. Yang ini ya, entah kenapa dia butuh mod add-on yang lagi ya, selain pakai yang base. Oke, jadi mungkin gini dulu untuk pembahasan dari mod Arab Tool dan Arab Tool Dimension. Mohon maaf ya kalau episode-nya jadi agak molor gara-gara aku agak kaku sama ya mod Arab Tool Dimension ini.
Dan di modpack yang terbaru pun sebenarnya ada Ratu Dimensions yang nanti akan kita cek lagi ya, kita akan coba lagi meskipun sudah masuknya ke late game banget ya, atau ya perlu beberapa episode lagi, mungkin puluhan episode lagi. Dan ya, jadi ini mod yang cukup apa ya, broken bisa dibilang, karena ya kalian bisa membuat dimensi diamond meskipun dia ada, coba aku cek. Dimensi diamond ore itu kalau nggak salah dia butuh energi yang super besar ya, tapi aku perlu cek lagi. Ya, makin besar tiernya atau semakin besar tingkat ininya ya, tingkat dimletnya, semakin besar energi yang dibutuhkan. Jadi ya saya lumayan lah ya, lumayan kompensasi gitu antara dunia yang OP dengan energi yang dibutuhkan juga ya. Dan ya tentu saja karena kayak gitu dia sering banget dipakai buat resource generation juga, meskipun dia lebih ke masalah ya, satu resource doang gitu. Dan juga beberapa teknologi Arab tool lain yang sudah kita bahas. Ya, di mana Arab tool dimension ini memungkinkan kita untuk membahas mengenai multiverse ya, atau alam semesta lain, yang kita lihat juga beberapa apa ya, landasan teoritisnya gitu ya untuk untuk konsep dari multiverse. Kali lagi ini masih konsep alias dia belum sampai ke teori atau belum sampai terbukti ya, apakah dia ada atau enggak. Apakah di masa depan kita akan bertemu dengan dimensi lain? Kita cukup temuin aja ya, kita nggak usah jauh-jauh sampai ke masuk ke dimensi lain ya, alam semesta lain. Cukup menemukannya saja aku yakin saintis semua pada gempar ya, pada orang yang nemukan mungkin sudah dapat Nobel mungkin ya. Oke, jadi mungkin segini aja dulu untuk pembahasan mengenai pembuatan dimensi ya. Jadi gimana menurut kalian? Kalian bisa komen aja di bawah. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan ya dari pembahasanku, kali lagi kalian bisa komen aja di bawah. Kali lagi aku bukan ahlinya ya. Apalagi ini sempat ada bahas tentang astronomi ya. Kalian bisa lebih bisa jelaskan lebih detail lagi di kolom komentar ya. Dan ya mungkin sekian dulu untuk episode bahas mod kita kali ini ya. Dan kita akan bertemu kembali di seriesnya selanjutnya. Dadah semuanya.